secara terencana, sistematik, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, menurut Sajid Tirusi, menurut beliau, pengertian evaluasi merupakan suatu proses menilai yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa, baik itu secara kuantitatif atau pengukuran atau juga kualitatif penilaian. Kemudian yang ketiga, menurut Suharsimi Arikunto, menurut beliau, arti evaluasi ini merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Kemudian yang keempat, menurut Abdul Basir, menurut beliau, arti evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, prediktif yang dilaksanakan dengan secara sistematik serta juga bertahap untuk dapat menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfiatul Inayah, NIM 1903026026021. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dan tujuan penilaian berbasis kelas. Nah, kita bahas pengertian penilaian atau evaluasinya terlebih dahulu. Jadi, secara etimologis, evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai, penentuan kekuatan dari sesuatu atau seseorang yang sifatnya menyeluruh, sehingga mutu dari sesuatu atau seseorang itu dapat diketahui. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada pendapat dari Dr. Sumarna Surapranata dan Dr. Muhammad Hatta. Menurut mereka, penilaian berbasis kelas yaitu proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian belajar yang terdapat dalam kurikulum. Selanjutnya ada pengertian dari Depdiknas. Di sini dijelaskan bahwa penilaian berbasis kelas merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Nah, dari kedua definisi itu dapat disimpulkan bahwa penilaian berbasis kelas yaitu kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir, minat, sikap, dan kepribadian peserta didik. Nah, dalam pelaksanaannya, penilaian berbasis kelas dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tentang apa saja tujuan penilaian berbasis kelas. Tujuan penilaian berbasis kelas ini dapat dilihat dari 3 segi, yaitu segi manajerial, komunikasi, dan pedagogis. Yang pertama dari segi manajerial itu ada 6. Yang pertama, menguji efektif tidaknya kebijaksanaan pemerintah. 2. Menjamin akuntabilitas sekolah. 3. Memotivasi guru. 4. Menyeleksi peserta didik. 5. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengendalikan kurikulum. Kemudian yang kedua dari segi komunikasi. Tujuannya yaitu pertama, menyediakan informasi kepada orang tua tentang kemajuan peserta didik. Kedua, menyediakan informasi ke guru, institusi pendidikan tentang pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang sekolah yang dapat dipilih oleh peserta didik. Keempat, menyajikan informasi kepada guru maupun peserta didik tentang bagian-bagian kurikulum yang belum dikuasai dan harus diulang. Dan yang terakhir, jika kita tinjau dari segi pedagogis, tujuannya yaitu pertama, mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran. Yang kedua, menganalisis keberhasilan peserta didik dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan konsep. Yang ketiga, menyajikan umpan balik atau feedback guru bagi guru sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan program pembelajaran. Yang keempat, memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Yang kelima, menyajikan informasi yang dapat digunakan
mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Keenam, mendiagnosis kesulitan belajar. 7, penentuan kenaikan kelas. Dan yang terakhir, mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tri Puji Lestari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk poin yang C, yaitu prinsip dan acuan penilaian berbasis kelas. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas antara lain, yang pertama yaitu valid. Penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kompetisi, yang artinya penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Yang keempat yaitu adil. Penilaian yang adil terhadap semua siswa dengan tidak membandingkan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Yang kelima yaitu terbuka. Kriteria penilaian dari dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang berikutnya yaitu acuan penilaian berbasis kelas. Dalam melaksanakan penilaian, beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memandang penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Yang ketiga yaitu melakukan berbagai strategi penilaian dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang keempat yaitu mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus para peserta didik. Yang kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Yang keenam yaitu menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi, seperti dengan cara penilaian unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang ketujuh yaitu mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi penilaian hasil belajar kurikulum 2013. Dalam proses berjalannya pembelajaran, diperlukan strategi agar hasil dari proses belajar serta proses pembelajaran dapat mencapai hasil yang sesuai harapan yang diinginkan. Untuk kurikulum 2013 pun diperlukan strategi yang sesuai agar mendukung jalannya proses pembelajaran serta evaluasi. Kurikulum 2013 biasanya banyak yang menggunakan metode penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah cara atau pelaksanaan yang merupakan tindak lanjut dari pengukuran data-data yang terkumpul dari peserta didik. Nah, untuk metode penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama yaitu tes. Tes ada dua macam tes, tes tertulis dan tes kinerja. Untuk tes tertulis sendiri ini contoh yaitu pilihan ganda, terus benar salah, mencocokkan benar salah, terus menjodohkan, terus isai. Isai ini baik isai yang tertentu maupun isai yang bebas atau tidak dibatasi. Untuk yang kedua dari jenis tes yaitu tes kinerja. Tes kinerja ini dibagi menjadi dua, yaitu tes kinerja perilaku terbatas dan tes kinerja perilaku meluas. Tes kinerja perilaku terbatas yaitu yang meminta peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang tugas-tugasnya itu tertentu dan secara ketat. Misalnya, peserta didik diminta menulis dengan tema tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu tes kinerja perilaku meluas. Tes kinerja perilaku meluas yakni yang menghendaki peserta didik untuk menunjukkan kinerja lebih komprehensif dan tidak dibatasi.
Untuk yang terakhir dari metode penilaian dari kurikulum 2013 yaitu non-test. Non-test digunakan untuk menilai sikap minat atau motivasi dari peserta didik. Karakteristik dari non-test yaitu ada 3. Yang pertama, digunakan untuk mengukur ranah keefektifan dari peserta didik. Yang kedua, menggunakan instrumen angkat, kuesioner, penilaian-penilaian dari rekan sejawat dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu hasil penilaian ini tidak dapat diinterpretasikan ke dalam kategori benar atau salah, namun digunakan untuk mendapatkan deskripsi tentang sikap dari peserta didik. Sekian keterangan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada teknik dan instrumen penilaian pencapaian kompetensi. Ya, sebelum teman-teman melanjuti lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi, perlu diketahui bahwa ruang lingkup dari penilaian hasil belajar peserta didik itu sendiri mencakup dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Ya, dalam ranah keterampilan, ya, keterampilan di sini yang dimaksud adalah keterampilan psikomotorik. Ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu keterampilan psikomotorik, keterampilan psikomotorik yaitu merupakan sebuah ranah yang berkaitan dengan kemampuan bertindak setelah seseorang atau seorang siswa atau peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik juga berkaitan dengan hal belajar yang mana pencapaiannya melalui kemampuan atau biasa disebut dengan skill sebagai hasil dan tercapainya kompetensi pengetahuan. Keterampilan itu sendiri lalu menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas-tugas tertentu. Nah, pada hal tersebut mempunyai beberapa jenjang atau step-step perkembangannya sendiri-sendiri. Di sini kita rangkum menjadi 5 jenjang. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada manipulasi, terus yang ketiga ada juga presisi, yang keempat ada artikulasi, dan yang terakhir ada naturalisasi. Ya, imitasi atau yang pertama yaitu kemampuan di mana seorang peserta didik atau murid bisa melakukan kegiatan sederhana yang sama persis dengan yang diperhatikan sebelumnya. Jadi ketika seorang pengajar memberikan contoh dalam hal lain sebuah mufrodat, nah peserta didik bisa mengikutinya dengan seksama. Lalu ke tahap selanjutnya yang mana manipulasi atau kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tapi berdasarkan pedoman atau petunjuk. Jadi di mana mufrodat yang sudah dipelajari seorang peserta didik dirangkum untuk menjadi sebuah kalimat atau pengalaman baru yang mana peserta didik belum pernah mempelajarinya dari pendidik atau dari seorang guru tersebut. Lalu tahap selanjutnya lagi ada presisi, kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Nah, di mana dari olahan mufrodat dibentuk menjadi sebuah kalimat, tadi manipulasi. Lalu presisi dari kalimat bisa dibuat untuk saling bercakap dalam bahasa Arab antara satu murid dengan murid yang lain. Lalu ada juga tahap selanjutnya artikulasi, kemampuan melakukan kegiatan secara kompleks sehingga hasil kerjanya melakukan sesuatu yang utuh. Nah, dimana setelah anak murid ini terbiasa untuk dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan murid yang lain, peserta didik ini juga bisa merangkum kembali seperti apa yang sudah dikomunikasikannya, baik itu dalam bentuk kalimatnya, bagaimana, ataupun mufrodat yang sudah dikeluarkan, kira-kira apa saja
organisasi, kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yaitu kegiatan yang melibatkan fisik sehingga efektivitas kerja tinggi, ya, di mana sebuah pengalaman tersebut dirangkum menjadi satu ketika di luar waktu kegiatan belajar mengajar. Dalam misalkan seorang murid ini atau peserta didik misalkan dites atau diajak berbicara dengan berbahasa Arab lah. Di sini seorang peserta didik ini atau sebuah murid ini sudah terbiasa dan menjadi refleks. Jadi dia bisa membalas atau mengkomunikasinya kembali secara refleks atau secara tidak disengaja, gitu ya. Tentunya dengan pengalaman dan teori-teori yang sudah dipelajarinya selama kegiatan belajar mengajar. Lalu bagaimana untuk seorang guru dapat menilai kompetensi keterampilan melalui beberapa penilaian, ya. Di antaranya di sini ada tes praktek, di mana penilaian yang menurut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan. Terus yang kedua ada proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian, lalu dokumen laporan tersebut dibuat menjadi evaluasi. Yang terakhir, penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen kumpulan portofolio tersebut, dan penilaian produk-produk dengan menggunakan instrumen lembar produk. Nah, untuk teknik-teknik tersebut mungkin bisa diuraikan sesuai dengan tabel yang sudah ada di